Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Hari ini anak-anak, bagi anak-anakku kelas 12 yang mengikuti tryout ya, semoga kalian mendapatkan hasil yang maksimal dan apa yang kalian cita-citakan terwujud gitu ya. Oke anak-anak, ini adalah motivasi kita hari ini. Ya, saya tuliskan motivasi di sini. Turun nih, Mbak. Orang-orang yang berhenti belajar ini akan menjadi budak dari masa lalu. Ya, budak itu ngoyo ya. Sementara orang-orang yang masih terus belajar, maka dia akan menjadi raja di masa depan. Semoga kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang terus rajin belajar, supaya kita itu menjadi raja di masa depan. Oke? Kan anak, kita langsung saja, silakan dibuka. Kita hari ini belajar dari LKS ya. Kita akan mencoba latihan soal ujian tengah semester ya, halaman 89. Monggo dibuka. Kita akan coba soal-soalnya ya. Oke, kita mulai anak-anak. Nomor 1. Ini mohon maaf anak-anak ya, saya foto ya, karena ternyata untuk menuliskan lagi di dalam laptop itu butuh waktu kan. Ya sudah, apa yang terjadi ya foto saja. Insya Allah kalian bisa menyimak dari gambarnya sekaligus apa LKS yang ada di tangan kalian ya, halaman 89. Kita lihat nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Jika X adalah variabel acak yang menyatakan jumlah motor yang terjual di sebuah dealer setiap harinya ya. Jadi X-nya ini adalah jumlah motornya 0, 1, 2, 3, 4 setiap harinya. Kemudian maka tabel distribusi kumulatif variabel acak X adalah, yang ditanya adalah tabel distribusi kumulatif. Apa yang kita lakukan untuk pertama kali ketika kita ditanya tentang distribusi kumulatif, maka kita harus menentukan yang namanya peluang untuk masing-masing motor itu terjual. Oke, jadi mau tidak mau kita harus cari titik sampelnya, jumlah titik sampelnya. Oke, jumlah titik sampelnya itu adalah hari ternyata di sini. Ada berapa ini? Ada berapa hari yang diamati? Kita lihat 27 ditambah 32 ditambah 18 ditambah 45 ditambah 28. Ini adalah titik sampelnya yang nanti akan menjadi ruang sampel kita anak-anak. Ini kalau jumlah semua hasilnya adalah 150. Setelah kita mengetahui jumlah titik sampelnya, maka yang bisa kita lakukan adalah kita cari peluangnya untuk masing-masing keadaan X begitu. Berarti P untuk X sama dengan 0. Oke, peluang adalah kejadiannya 27 dibagi 150. Ya, 27 dibagi 150 ini adalah 0,180. Oke, yang kedua, kita punya kejadian ketika X-nya sama dengan 1. Maka menurut tabel itu adalah 32. 32 dibagi dengan ruang sampelnya 150. Berarti hasilnya adalah 0,213. Kemudian peluang dari X-nya sama dengan 2. Maka kita lihat di tabel 18 ya. 18 dibagi 150. Maka hasilnya adalah 18 bagi 150 itu adalah 0,120. Oke. Kemudian peluang yang berikutnya adalah ketika X-nya sama dengan 3. Maka kita bisa lihat 45 per 150 ya, hasilnya adalah 0,300. Oke, kemudian yang terakhir peluang ketika X-nya sama dengan 4, maka dia adalah 28 ya, maaf ya nak ya, 28 dibagi dengan 150 ya, hasilnya sama dengan 0,187. Nah, karena yang ditanya kan distribusi kumulatif nak ya. Jadi kalau distribusi kumulatif itu ya kita cari kumulatifnya, kita cari fx-nya ya, langsung di sini aja ya fx-nya ya. Di sini distribusi kumulatifnya. Maka distribusi kumulatif ini kita bisa lihat untuk fx sama dengan 0
fx sama dengan 0, maka kejadiannya cuma ini, 0,180. Fx sama dengan 1, maka ini ditambah ini ya, berarti berapa ini? 0,23393. Benar ya? 393. Kemudian fx sama dengan 2, maka ini adalah 0,393 ditambah 120, berarti 4513 ya. 513. Jadi ini tuh, ini tambah ini anak-anak. Oke. Kemudian fx sama dengan 3. Maka 0,513 kita tambah dengan 0,3. Berarti hasilnya adalah 0,813. Kemudian fx sama dengan 4. Maka 0,813 kita tambah dengan 0,87. Hasilnya adalah 1. Nah, emang kumulatif harus 1 anak-anak. Ya, karena peluang dari suatu kejadian ketika semua peluangnya itu kita jumlah semua, maka kepastiannya hasilnya maksimal adalah 1. Selesai anak-anak. Nah, dari sini coba kita cari apakah jawabannya. Kita lihat 0,18, 0,393, 0,513 mana? 0,813 dan 1. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, yang C jawabannya. Saya bisa. Nomor 2. Nomor 2, pernyataan berikut yang merupakan variabel acak kontinu. Masih ingat ya variabel kontinu? Berarti variabel acak kontinu itu nilainya adalah sampai koma, nah desimal dia tidak tunggal atau tidak bulat begitu. Contoh satu yang A, tinggi badan anak. Tinggi badan anak itu bisa sampai koma ya. Karena anak kalau misalkan tinggi badannya nggak pakai koma, maka mereka pertumbuhannya rata-ratanya hampir sama. Ya misalkan tinggi badannya adalah 1 meter, 1 meter semua misalkan begitu. Ya 1 meter lebih berapa kan begitu ya. Berarti jawabannya yang A, udah kelihatan nih. Coba kita cek yang B. Jumlah anak dalam satu keluarga. Mana ada jumlahnya desimal, kan nggak ada, mesti bilangan bulat. Pasti ini adalah variabel acak diskrit. Begitu juga nomor 3, jumlah penduduk juga sama. Jumlah penduduk kan mesti bulat anak-anak. Kemudian yang D, banyaknya kemunculan angka pada beberapa kali pelemparan sebuah dadu. Ini juga bilangan bulat ya. Kemunculan angka bisa muncul 0, 1, 2, 3 kan begitu. 0 1 kali, 2 kali, 3 kali atau gimana begitu. Yang E, banyaknya kedatangan pelanggan di suatu toko. Iya, pelanggan juga genap ya nanya. Maksudnya bulat ya. Orang 1, orang 2, orang 10 kan begitu, nggak ada koma. Berarti jawabannya nomor 2 yang A. Jadi nggak usah bingung ya. Cari kalau ada soal seperti itu, cari kemungkinan jawaban yang paling mendekati dari definisi apa yang ditanyakan. Oke. Nomor 3, diketahui ini adalah distribusi binomial anak-anak. Gimana dia adalah berapa itu ya? Nggak kelihatan. 6,3/4 ya. 6,3/4. Nah, masih ingat ya ini ya? 6-nya siapa ini? 6-nya adalah N. Ini adalah N. 3/4-nya adalah P. Kalau P-nya 3/4, maka Q-nya berapa? Q adalah 1 dikurangi P. Maka Q-nya adalah 1 dikurangi 3/4. Berarti Q-nya adalah 1/4. Oke, kita pakai distribusi binomial untuk mencari peluangnya. Yang ditanya apa? Maka nilai dari PX sama dengan 5. Peluang dari X sama dengan 5. Oke, sehingga hasilnya adalah kombinasi X sama dengan 5. Saya taruh di bawah ya. Kejadiannya berapa? Jumlahnya 6. Oke, P pangkatnya ini pangkat 5. Dikali Q pangkat 6 dikurangi 5. 1. Oke, hasilnya adalah 6 faktorial. Dibagi 6 dikurangi 5. 1 faktorial dikali 5 faktorial. P-nya kita masukkan. P-nya adalah 3/4 pangkat 5. Dikali Q-nya 1/4 pangkat 1. Oke, hasilnya ini 6 ya. 6 dikali ya, 6 dikali 3 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 5 dikali 1/4. Oke, berarti 6 dikali 3 pangkat 5 itu adalah 243. 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali ya. Kemudian per 4 pangkat 5 ini adalah 1024 dikali 4 berarti
4096. Oke, ini kalau kita hitung, kita desimalkan, hasilnya adalah dihitung aja, dikalikan ini kali ini ya, karena bentuknya adalah pecahan biasa. 6 dikali 243 berarti 700 sorry anak-anak, 700 ya. Bentar, kita kalikan aja. 6 dikali 3 18. 6 kali 4 24, 24 tambah 1 berarti 25. Simpen 2. 6 dikali 2 berarti 12, 12 tambah 2 berarti 14. 1458 dibagi 4096. Oke, kita bagi 2 ya, bisa dibagi 2 ini bisanya. Coba kita bagi 2. 14 bagi 2 7, 5 dibagi 2 itu 2, 18 dibagi 2 9. Yang bawah 20 dibagi 2, maka 20 96 itu 4 16 8. Ini anak-anak hasilnya. Berarti jawabannya 729 dibagi dengan 2048. Ya, berarti jawabannya adalah yang C. Ya. Ya, C. Oke, nomor 3 sudah selesai. Nomor 4 sekarang. Jika X merupakan variabel acak berdistribusi binomial dengan 3 percobaan dan P adalah 6/7, maka nilai dari P X lebih besar dari 1 dan F1 berturut-turut adalah, wah enggak cukup ini, gimana ini caranya ya? Tidak cukup berarti coba saya taruh di sini. Oke, nomor 4. Yuk, apa aja ini? 3 kali percobaan ya. Percobaannya 3 berarti N-nya adalah 3. Kemudian P-nya adalah 6/7. Kalau P-nya 6/7 berarti Q-nya 1/7 anak-anak ya. Oke, yang ditanya adalah PX lebih besar dari 1. Apa maknanya PX lebih besar dari 1? PX lebih besar dari 1, kejadiannya cuma 3. Berarti PX sama dengan 2 dan PX sama dengan 3. Berarti ini adalah PX sama dengan 2 ditambah dengan PX sama dengan 3. Ini ya. Sehingga hasilnya adalah kombinasi dari 2, kejadiannya adalah 3, P pangkat 2, Q pangkat 1, ditambah dengan kombinasi dari 3, kejadiannya 3, P pangkat 3, Q pangkat 0. Oke, hasilnya sama dengan saya taruh sini. Kecil-kecilan anak ya, Bapak ya. 3 faktorial dibagi 1 faktorial kali 2 faktorial. P-nya adalah 6/7 pangkat 2. Oke, dikali dengan Q-nya 1/7 pangkat 1. Oke, saya kurung ini. Oke, berarti ditambah 3 faktorial dibagi 0 faktorial 3 faktorial. P-nya adalah 6/7 pangkat 3. Q-nya pangkat 0, nggak usah saya tulis ya. Q pangkat 0 kan 1 ya. 1 ya, gini ya. Maka hasilnya adalah 3 bagi 2 ini 3 ya. 6 pangkat 2 ini adalah 36. Dibagi dengan 7 pangkat 2, 7 pangkat 2 itu adalah 49. 49 dikali 7 adalah 343. Oke, ditambah dengan yang ini 3 faktorial ini habis ya, hilang semua ya. Jadi cuma angka 1. 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu 6 kali 6 kali 6 berarti 216. Dibagi 7 pangkat 3, 343. Oke, hasilnya sama dengan 3 kali 3 6 108 ditambah 216 dibagi 343. Oke, berarti hasilnya adalah berapa ini? 324 ya, dibagi 343. Ini adalah peluang untuk X lebih dari 1. Yang ditanya sekarang F1 anak-anak. Apa artinya F1? F1 ini kan kumulatifnya, frekuensi kumulatifnya ya. Jadi bukan frekuensi sih, namanya F1 itu adalah distribusi kumulatifnya. Sehingga
maknanya F1 berarti F0 ditambah dengan ini, artinya P X sama dengan 0 ditambah dengan P X sama dengan 1. Ya, sehingga ini ketika kita menggunakan sudah ada ini, maka ini boleh tulis 1 dikurangi P yang tidak memuat ini, berarti X lebih besar dari 1. Kan begini anak-anak. Ya, sehingga dari sini kita dapatkan 1 dikurangi 324 dibagi 343. Hasilnya adalah 19/343. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, selesai. Nomor 15. Taruh mana nomor 15 ini? Sini ya, nggak apa-apa ya, sini ya 15 ya, nggak ada tempat anak-anak. Ya, saya salah prediksi tadi itu ketika menuliskannya. Tidak apa-apa deh di sini. Nilai dari BN apa BN? BN itu adalah distribusi binomial negatif anak-anak. Masih ingat rumusnya kan? Distribusi binomial negatif itu, maka dia peluangnya itu kombinasinya dikurangi dengan angka 1. Masih ingat ya? Ya, coba dibuka bukunya, bisa nanti kalian recall kembali. Wawasannya sudah diberikan terkait dengan distribusi binomial negatif. Ya, silakan dibuka buku paketnya. Kita punya rumus BN ini ya. Ini X besar, kemudian K dan P. Ini adalah rumusnya kombinasi dari K-1 dengan N-1. Ada min 1-nya, anak. Ya, kemudian P pangkat K. Kemudian Q-nya adalah X dikurangi K. Ya, sebentar. Ini X ya. Maaf anak-anak, ini X. Nah, ini. Ya, sehingga ketika kita punya seperti ini, berarti ini X-nya. X-nya itu 10. 7 itu adalah K-nya. Oke. P-nya adalah setengah. Kalau P-nya setengah, Q-nya setengah anak-anak ya. Ya, karena Q itu adalah 1 dikurangi P. Berarti kalau P-nya setengah, Q-nya juga setengah. 1 dikurangi setengah, hasilnya adalah setengah. Oke, yuk kita lanjut. Berarti distribusi binomialnya adalah kombinasi. Yuk, K-nya berapa berarti? K-nya 7 ya. 7 dikurangi 1 berarti 6 ya. Oke. X-nya adalah 10. 10 dikurangi 1 adalah 9. Oke, P tadi adalah setengah. Pangkat K, jangan lupa K-nya tetap ya. K-nya 7. Ya, kemudian satunya adalah Q-nya setengah. Pangkat X dikurangi K. Ini dikurangi ini. 9 dikurangi 6. Berarti dia adalah 3. Sudah selesai. Berarti 9 faktorial dibagi 3 faktorial, 6 faktorial dikali setengah. Kan ini sama setengahnya ya. Jadi boleh dijadikan 1 aja. 7 ditambah 3 berarti pangkat 10. Oke, hasilnya sama dengan kita hitung dengan cara panjang ya. Bisa kan ya nanti ngitungnya sendiri ya. 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi 3 kali 2 kali 1 dikali 6 faktorial dikali 1/2 pangkat 10. Gini ya. Nah, ini nanti hasil akhirnya. Karena ini nggak cukup saya tulis langsung aja hasil akhirnya. Untuk binomial negatif ini hasilnya adalah 21/256. 21/256. Ya, berarti jawabnya adalah yang E. Oke, selesai nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 6. Sebuah mata uang logam dilempar sebanyak 5 kali. Berarti N-nya 5 ya. Ya, nomor 6. N-nya adalah 5. Peluang munculnya sisi angka sebanyak 4 kali. Ya, berarti X-nya adalah 4 kali. Yang ditanya adalah PX sama dengan 4. Ya, pakai binomial ya. Kombinasi dari 4, kejadiannya cuma 5. P pangkat 4, Q-nya otomatis 5 dikurangi 4, 1. Sehingga hasilnya sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 4, 1 faktorial dikali 4 faktorial. P-nya itu karena uang logam, P-nya kan setengah.
munculnya sisi angka kan setengah. Pangkat 4, kemudian sisi gambar juga sama setengah. Pangkat 1. Sehingga hasilnya adalah 5 dikali, ini setengah pangkat 5, Nana. Setengah pangkat 5 ini kan 32 ya. 2 pangkat 5 ini adalah 32. Berarti jawabannya adalah 5/32. Oke, sehingga 5/32 ini kalau kita tulis, kalau kita hitung hasilnya adalah 0,156. Gini. Ya, 0,1. Oke, nomor 7. Sebuah tes terdiri dari 6 soal pilihan ganda dan 5 buah pilihan jawaban di setiap nomor soal. Soalnya 6 ya. Seseorang yang tidak mengetahui jawaban pasti dari kelima soal tersebut mencoba menjawab dengan cara menerka. Peluang orang tersebut menjawab 4 soal dengan benar. Oke, soalnya ada berapa? Soalnya ada 6, berarti N-nya adalah 6. Kemudian dia pengen menjawab benar 4, berarti X-nya adalah 4. Oke, P-nya masih ingat ya? Kalau option jawabannya adalah 5, maka kemungkinan sukses, maksudnya jawabannya benar, itu adalah 1 dibanding 5. Oke, otomatis yang 4 option yang lain itu pasti salah, berarti Q-nya adalah 4/5. Oke, yang ditanya adalah P, X sama dengan 4. Yuk, berarti kombinasi 6 dengan 4, P pangkat 4, Q pangkat 6 dikurangi 4, 2. Hasilnya sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4, 2 faktorial kali 4 faktorial. P-nya adalah 1/5 pangkat 4. Oke, Q-nya adalah 4/5 pangkat 2. Oke, hasilnya sama dengan 6 kali 5 kali 4. Oke, dibagi 2 kali 1 dikali 4. Ini coret. Nah, ini. Oke, berarti hasilnya adalah 1/5 dikali dengan 1/5 pangkat 4 dikali 4/5. 1/5 pangkat 4 itu 5 kali 5, 25, 125 kali 5, 625 ya. 625 dikali dengan 4 kuadrat, 16 dibagi 5 kuadrat, 25. Oke, hasilnya sama dengan, sebentar, hasilnya sama dengan, kejadiannya berapa ini? Maaf anak, saya salah lihat soal ya. Ini 5 soal ya nak ya. Makanya sebentar sih. Oke, enggak apa-apa. 5 ya nak ya ini ya. Maaf ya. Ini 5. Berarti ini 5. Ini 1 berarti ya. Oke, maaf ya. Terus soalnya cuma 5. Berarti kalau ini 5 dikurangi 4, 1 ya. Juga 1. Maka ini adalah 4/5. Oke, hasil akhirnya sama dengan untuk nomor 7 adalah 4 dibagi, ini 5-nya dicoret sama ini. Ya, kemudian 6-nya dicoret sama ini. Ini jadi adalah 3. Oke, kemudian 3-nya coret sama mana 3-nya ini ya? Astagfirullahaladzim. Salah lagi anak-anak. Ini masih 6 ya. Maaf ya. Kita ulang. Ya begini nih kok tenaga sisa ya. Semoga tetap semangat ya. Itu soalnya 5 anak. Ini kita masih pakai 6 ya. Makanya salah semua. Bentar. Nah, yuk. Berarti 5 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 faktorial. P-nya adalah 1/5 pangkat 4 dikali Q-nya 4/5 pangkat 1. Hasilnya ini 5 ya. 5. Ini adalah 1/625. Sudah kita hitung tadi. Ini 4/5. Oke. Hasilnya 5-nya dicoret. Ini hasilnya adalah 4/625. Saya? Oke, mungkin itu dulu anak-anak, sampai 7 dulu karena ini videonya sudah 24 menit ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.